Salam sejahtera, Salam, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Thomas Briliarta Bakangabu, perwakilan dari kelompok 7. Kelompok kami beranggotakan IGD Aditya Krisnawan, Medi Arisani Romoni, Muhammad Ilham, dan Sania Febrianti. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan membahas mengenai biaya apa saja yang dikeluarkan oleh CV Laksana Mandiri. Berikut pemaparan dari kelompok kami, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham. Nomor pokok mahasiswa 3022191088. Di sini saya akan menjelaskan apa itu CV Laksana Mandiri. CV Laksana Mandiri adalah sebuah perusahaan kecil yang memproduksi tahu dengan menggunakan metode full costing pada industri kecil. CV Laksana Mandiri adalah usaha milik Bapak Mumu yang berlokasi di Jalan Yudanegara, Kota Tasikmalaya. CV Laksana Mandiri mengawali karir usaha tahu sebagai kuli di tempat usaha orang lain pada tahun 1987. Setelah itu beliau pun mencoba berdagang untuk mempelajari masalah pemasaran. Pada tahun 1997, beliau pun akhirnya membuka usaha tahu sendiri. Namun krisis moneter yang melanda di pertengahan tahun saat itu mempengaruhi usaha beliau secara tidak langsung. Krisis moneter yang berlangsung pada waktu itu membuat harga kedelai meningkat dari Rp1.250 per kilogram menjadi Rp6.200 per kilogram. Tak hanya CV Laksana Mandiri saja, tetapi usaha-usaha kecil lainnya yang ada di Indonesia pun ikut terpengaruh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Medi Arisani Romoni dari kelas AKPB 11 dengan nomor induk mahasiswa 302-219-186 dari Universitas MH Tamrin Kampus AK. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang biaya produksi menurut CV Laksana Mandiri. Dari biaya produksi menurut CV Laksana Mandiri ada 3. Yang pertama ada biaya bahan baku, dan yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga ada biaya overhead pabrikasi. Kita masuk pada biaya yang pertama, ada biaya bahan baku. Terdapat 2, yang pertama itu kacang kedelai dan garam. Pada biaya tenaga kerja langsung terdapat 4, ada penggumpalan, ada pencetakan, ada penimbangan, dan bagian pada kayu. Pada biaya overhead pabrikasi ada 3, yang pertama itu ada biaya bahan penolong, itu ada kain, kayu bakar, dan solar. Yang kedua ada biaya listrik, yang ketiga ada biaya perawatan dan pemeliharaan mesin, dan yang keempat ada biaya penyusutan mesin dan peralatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam. Perkenalkan, nama saya IGD Aditya Krisnawan dari kelas AKPB 11 dengan nomor induk mahasiswa 3022191082. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan hasil perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan cara perusahaan dan dengan cara metode full costing. Berdasarkan perhitungan sebelumnya, dapat dianalisis perbedaan kedua metode perhitungan, yaitu antara perhitungan harga pokok produksi dengan metode yang dilakukan secara perusahaan dan dengan metode full costing yang terdapat pada tabel 23. Dengan metode full costing, tahu putih seharga Rp207,84 dan tahu kuning seharga Rp227,57. Dan dengan metode perusahaan, tahu putih seharga Rp203,50 dan tahu kuning seharga Rp222,94. Selisih antara metode full costing dan metode perusahaan pada tahu putih adalah Rp4,34 dan pada tahu kuning Rp4,63. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Febrianti dengan nomor pokok mahasiswa 3022191099. Saya di sini akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran tentang kelompok kami, yaitu kelompok 7. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, perhitungan biaya produksi yang dilakukan dengan metode full costing pada CV Laksana Mandiri ialah dengan menghitung seluruh biaya
yang dikeluarkan dalam proses produksi tahu putih dan tahu kuning. CV Laksa Mandiri telah melakukan perhitungan biaya produksi untuk produk tahu kuning dan tahu putih. Perhitungan harga pokok produksi yang dilakukan oleh CV Laksa Mandiri masih sangat sederhana dengan menghitung biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Biaya yang dihitung oleh CV Laksa Mandiri sebagai biaya produksi adalah biaya kacang kedelai, biaya garam, biaya solar dan listrik, biaya kayu bakar, dan biaya tenaga kerja, serta khusus untuk tahu kuning ada biaya tambahan yaitu biaya untuk membeli kunyit. Masih terdapat biaya overhead yang dikeluarkan dalam proses produksi, namun CV Laksa Mandiri tidak menghitung biaya tersebut. Saran: sebaiknya CV Laksa Mandiri telah menggunakan metode full costing dalam menghitung biaya produksinya, karena metode ini lebih akurat dibanding dengan metode yang dilakukan oleh perusahaan. Metode full costing merinci seluruh biaya produksi yang terkait dengan proses produksi, sehingga hasil perhitungan yang diperoleh menunjukkan hasil aktual yang dikeluarkan selama proses produksi. Sebaiknya, CV Laksa Mandiri menghitungkan biaya gaji pemilik karena pemilik juga ikut bekerja pada proses produksi CV Laksa Mandiri. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian pembawaan materi kelompok kami. Bila ada kata dan kalimat yang mungkin menyinggung hati dan perasaan, saya dan kelompok mengucapkan mohon maaf. Sebelum mengakhiri sesi diskusi kelompok ini, saya ingin mengambil kalimat milik Charles Caleb Carlton. Ia pernah berujar bahwa pendapatan ibarat sepatu. Jika pendapatannya terlalu kecil, ia akan mencekik kita. Tetapi jika ia terlalu besar, ia akan membuat kita tersandung pada batu. Kurang lebih saya dan kelompok mengucapkan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.